pada kesempatan kali ini saya mau membahas tentang PCOS. Mungkin banyak yang sudah tahu ya apa itu PCOS. PCOS itu singkatan dari Polycystic Ovarian Syndrome. Nah, biasanya gejalanya itu antara lain terlihat bahwasanya kita susah untuk mempunyai keturunan gitu, karena ya itu tadi, karena ada kista di dalam ovarium. Nah, penyebabnya itu apa? Sebagian besar penyebabnya memang karena kelebihan hormon laki-laki atau yang biasa disebut dengan hormon androgen. Nah, oke. Pada kesempatan kali ini juga alhamdulillah saya ada narasumber, yaitu Mbak Betty. Halo Mbak Betty, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Ya, jadi alhamdulillah Mbak Betty ini merupakan pejuang PCOS yang memang sebelumnya setelah menikah lama belum dikaruniai keturunan, belum diberikan keturunan, tetapi alhamdulillah karena dengan perjuangan beliau, dengan beberapa kali terapi dan juga tips-tips khusus, akhirnya sekarang alhamdulillah beliau sudah memiliki putra satu ya Mbak Betty ya. Iya. Umurnya berapa sekarang sudah? 2 tahun. Ya, sudah 2 tahun. Oke. Mungkin sebelumnya buat yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Nah, buat yang belum subscribe, mohon minta tolong untuk di subscribe ya. Jadi saya semakin bersemangat lagi untuk membuat konten-konten yang lain. Nah, yang mau bertanya, yang mau berkomentar, boleh silahkan nanti dituliskan di kolom komentar. Nanti insya Allah akan saya jawab, karena kebetulan ini kami berdua ini kebetulan bidan ya, jadi sedikit banyak paham tentang ilmu kesehatan reproduksi gitu. Kalau misalkan mungkin dari saya kurang bisa menjawab, nanti bisa juga saya konsultasikan dengan Mbak Betty yang memang sudah merupakan alumni pejuang dari PCOS. Nah, mungkin sekarang langsung saja ya. Ini tentang PCOS-nya. Jadi walaupun kita perempuan, tetapi di dalam diri kita ini ada juga hormon laki-laki yang tadi saya sudah sebutkan, yaitu hormon androgen. Jadi di dalam tubuh kita ini yang mempengaruhi mempengaruhi tentang seksualitas itu ada 3. Kalau dari perempuan memang yang banyak atau dominan itu adalah hormon estrogen dan juga hormon progesteron. Nah, kedua hormon ini memang yang mempengaruhi kita di siklus haidnya lancar atau enggak, ini biasanya dipengaruhi oleh 2 hormon ini. Nah, walaupun juga kita masih punya yang namanya hormon androgen atau hormon laki-laki, tetapi jumlahnya tidak sebanyak yang hormon progesteron dan juga hormon estrogen tadi gitu. Nah, kalau kebanyakan seperti apa? Kalau misalkan kebanyakan, ya ini akibatnya akhirnya apa? Pembentukan sel telur di ovarium atau indung telur itu akhirnya terganggu, sehingga mengakibatkan ya itu tadi kesulitan untuk memiliki keturunan, seperti salah satunya PCOS itu tadi. Mungkin langsung saja ya kita ke narasumber, kita tanya-tanya nih dengan Mbak Betty. Nah, ini Mbak Betty nih mau tanya, sebelum memiliki anak gitu, ini Mbak Betty ini sudah berapa lama menikah? Sudah 7 tahun menikah sebelum punya anak. Oh, 7 tahun menikah. Jadi menikah itu tahun berapa? Terus punya anaknya sampai tahun berapa? Saya tuh menikah tahun 2013. 2013. Terus melahirkan kemarin, punya anak itu tahun 2020. Oh, melahirkan 2020. Alhamdulillah ya Mbak ya. Jadi iya. Selama 7 tahun itu berarti ya anggaplah kita diberikan kesempatan sama Allah untuk pacaran ya. Ya, benar. Sebelum menikah sudah pacaran belum? Sudah. Oh, sudah. Sebelum menikah pacaran. Berapa lama? 6 kali ya, 6 tahun lebih kah? Oh, 6 tahun lebih ya, Masya Allah. Pacarnya satu itu aja? Iya. Oh ya, sekarang jadi suami? Iya, oh benar. ya, berarti setia banget ya. Ini tipe-tipe setia banget ini. Kalau boleh tahu zodiaknya apa nih?
Jadi mungkin buat yang belum punya istri nih bisa dicontoh dulu mungkin zodiak yang setia ya. Jadi nanti apa namanya bisa ngaruh ya sama zodiak. Ya siapa tahu kan nanti Mbak Betty ada yang belum menikah jadi punya kesempatan untuk cari yang setia. Jadi Mbak selama 7 tahun itu ada nggak tekanan-tekanan dari teman-teman, dari keluarga itu bikin stres nggak? Pasti, apalagi kita perempuan kan. Ya, perempuan benar. itu ada kalanya pas lagi sensitifnya tuh, pas hormonnya lagi naik-naiknya tuh sensitif banget pasti. Jadinya awal nikah itu masih enjoy, awal nikah tuh masih santai ya kan. Terus setelah beberapa bulan itu memang ngalamin telat misalnya telat beberapa hari, pernah sampai seminggu tuh, tapi di tes pack negatif, nanti nggak lama haid, sering tuh kayak gitu. Pada saat itu tuh selalu disarankan pijat ke sini, ke situ, ke sini, ke situ. Nah, itu ya kita yang namanya pengen punya anak juga ya, jadinya ngikutin aja padahal basicnya medis, tahu kalau misalnya pijat perut itu nggak baik ya kan. Tapi itu namanya mau punya anak, apa aja lah, misalnya disuruh pijat kesana kesini berapa kali ganti lah pokoknya tuh ikutin aja. Gitu. Terus kalau misalnya dari teman-teman tuh ya itu kadang misalnya ada teman baru nikah gitu, udah punya anak langsung hamil, kita yang sudah lumayan itu duluan agak lama belum gitu kan, nanti dia omongin kok kalah sama ini, baru nikah aja sudah ini hamil. Tuh banyak lah tekanan-tekanan sebenarnya. Cuma ya alhamdulillah ya dapat suami yang pengertian juga, jadinya ya nggak nuntut apa-apa sih. Ya istilah itu sebenarnya nikah itu kan bukan semata-mata untuk punya keturunan kan. Jadinya kalau memangnya kalau menikah nggak punya anak itu menikahnya nggak bahagia, nggak juga kan, itu sih. Iya. Karena sekarang banyak juga pasangan-pasangan muda yang dia punya prinsip child free gitu, nggak ada punya anak itu kan ada juga gitu kan. Ya karena sekarang juga sudah mulai terbuka ya Mbak ya, pemikiran itu juga lebih open minded lah kalau orang bilang sekarang itu. Nah saya penasaran nih, jadi tadi ada Mbak ngomongin pijet itu. Kalau pijet itu yang dipijit diapain Mbak? Perutnya diapain gitu? Karena saya belum pernah nih. Ya pokoknya dipijet katanya nih, dinaikkan rahimnya apa gimana nggak paham saya. Yang jelas kalau menurut saya ya sakit banget. Dan durasinya itu berapa lama? Durasinya tuh berapa lama ya, sekali pijet gitu ya? Berapa lama ya? Nggak lama banget sih, paling 15 menitan kali ya. 15 menitan. Terus ada enggak itu syaratnya pijet harus bawa ini bawa itu? Tidak ada. Kalau untuk biayanya berkisar berapa? Ini kalau biaya seikhlasnya sih kemarin itu. Seikhlasnya. Jadi nggak dipatok ya berapa, karena tradisional gitu kan. Iya, seikhlasnya. Iya. Itu. Cuma memang beliaunya ini sudah terkenal pijet untuk membuat hamil gitu benar ya. Dia dari omongan-omongan pijet ke misalnya ibu A itu banyak tuh yang udah pijet di sana itu banyak yang habis itu hamil ya berhasil. Ya ikut-ikut kayak gitu omongan-omongan orang. Padahal kalau secara medis kita tahu yang pijet tuh kayak nggak ada manfaatnya gitu ya kan. Malah takutnya rahim bergeser malah jadi tambah ini. Ya itu istilah itu logika mengalahkan apa ya? Bukan logika, keinginan punya anak mengalahkan logika ya kan. Saking banyaknya tekanan kita yakin ya wes apapun dilakukan gitu kan, yang penting punya anak. Iya. Tapi kalau untuk ketahuannya nih, kalau misalkan Mbak kok jadinya susah punya anak karena PCOS nih, ketahuannya gimana nih? Jadi awalnya itu kan udah setahun nih, sudah setahun menikah, belum punya anak. Kan memang pas kemarin kuliah ya, itu kan pas di materi itu ada kalau misalnya sudah setahun menikah itu sebaiknya melakukan pemeriksaan. Jadi sudah setahun menikah itu saya sama suami ke dokter kandungan, cek ya kan, cek awalnya itu saya dicek USG rahim dulu, tapi yang dari dari atas ya, abdomen. Nah baru itu bagus, rahimnya bagus. Kemudian habis itu suami cek sperma, udah keluar hasilnya
sama-sama bagus. Kemudian saya dicek lagi kunjungan kedua ya. Ya, kunjungan kedua itu saya dicek lagi USG-nya lewat dalam. Oh, lewat dalam. Nah, dari situ ketahuan kalau saya punya sel telur itu kecil-kecil lebih banyak. Jadi kalau lewat dalam itu istilahnya transvaginal ya. Jadi itu apa yang dimasukkan Mbak alatnya itu? Ya, alat itunya USG-nya itu. Oh, alat USG jadi kecil kayak ada kameranya gitu Ya, dimasukkan ke dalam. pokoknya USG-nya itu terus nanti dikasih kondom, baru dimasukkan lewat gitu. dalam. Iya. Besarnya seberapa itu Mbak alatnya kecilnya itu? Besarnya seberapa ya? Nggak terlalu lihat sih. Oh, tidak terlalu lihat. Sakit nggak itu pada saat Mbak memeriksa? Enggak itu? sih. Oh, nggak rasa Kalau ya? saya sih ngerasanya nggak sakit. Oh, nggak biasa sakit, aja. biasa aja ya. Oh, oke. Jadi itu kira-kira berapa lama ininya prosesnya Mbak diperiksa yang transvaginal itu? Sebentar aja sih kemarin itu. Hasilnya juga keluarnya sebentar. Iya, setelah karena kan pemeriksaan. begitu habis diperiksa lewat dalam itu kan Kelihatan di layar kelihatan ya? di layar Oh. kan. Iya, nah pas kelihatan di layar itu, nah kelihatan pas di indung telurnya itu ya ovariumnya itu banyak telur yang kecil-kecil. Seharusnya kan normalnya kita telur itu kan cuma satu ya, tapi dia membesar dia satu besar gitu kan, jadinya itu yang nanti akan dilepas yang untuk dibuahi kan. Nah, kalau punya saya itu banyak kecil-kecil, jadinya tidak memenuhi syarat. Jadinya kata dokternya itu ya gimana mau hamil kalau misalnya telurnya itu kecil-kecil, ya standar lah ya istilahnya ya. Dia misalnya standarnya misalnya 15 mili, punya saya mungkin cuma 6 kah, 6 mili kah, jadinya nggak sesuai. Iya, cuma bener ya, memang kalau kita mau tahu nih ini kita nggak bisa hamil itu karena dari pihak laki-laki atau perempuan gitu kan, jadi memang harus periksa ya Mbak ya. Kalau zaman dulu kan orang mungkin nggak bisa hamil nih, mungkin istrinya Ya, nih gitu, benar, terus ya. orang tua menyarankan sudah nikah lagi atau Ya, apa ya. itu ngomong banget ya buat kita ya. Tapi kan setelah kita sudah melek zaman teknologi sekarang, kalaupun memang itu tidak bisa untuk hamil ya memang harus dicek gitu kan, harus dicek. Dan memang kalau memang mau hamil ya ceknya harus dua-duanya, suami istri, nggak bisa salah satu aja. benar. Karena kan kita mau hamil kan harus ada dua pasang ini, yang ini kan nggak cuma satu pasang aja yang bisa itu hamil. Iya, oke. Jadi memang untuk periksa itu sendiri Mbak, kemarin itu periksa itu berapa kali periksa untuk tahu? Nah, BCOS itu saya itu periksanya itu kemarin berapa kali ya? Yang pertama itu kan untuk mengetahui kondisi kan, kondisi saya sama suami seperti apa. Kemudian pemeriksaan kedua itu baru ketahuan kalau saya PCOS ya, yang sel telurnya kecil-kecil. Baru habis itu kata dokternya langsung ini ibu ini PCOS. Terus saya ditanyain berat badannya gimana, apa ya, susah turun kah? Iya. Terus banyak jerawat ya kan. Nah itu dari situ saya disuruh nurunkan berat badan sama dokternya, sambil dikasih vitamin kalau nggak salah kemarin tuh ya, masih vitamin. Terus habis itu yang ketiga itu saya ganti dokter. Yang ketiga karena kalau menurut saya kan namanya kita sama dokter itu nyaman-nyamanan ya, maksudnya kita konsultasi, namanya konsultasi kan, itu kan harus yang klik sama kita kan. Nah, jadi kalau menurut saya kemarin tuh yang dokter pertama ini saya periksa ini mungkin agak kurang komunikatif. Jadinya kalau nggak ditanya beliaunya tidak menjelaskan. Ya, ada tipe yang begitu itu. Ya, jadi enaknya kan sebenarnya tergantung masing-masing juga sih. Kalau saya sih sukanya yang misalnya saya tanya sedikit tapi dokternya tuh menjelaskan. Nah, jadi saya pindah dokter itu. Yang ketiga tuh pindah dokter. Terus saya kasih tahu kan saya PCOS bla 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 bla, baru sama yang dokter ini saya dianjurkan untuk HSG. Apa lagi tuh? HSG itu apa ya kata orang-orang, tiup
tiup rahim kayak apa sih ya kata orang awam tuh, pokoknya dia itu nanti di ronsen dilihat ada penyumbatan enggak di saluran telurnya. Itu jadi saya dianjurkan HSG tuh. Habis itu setelah dianjurkan HSG saya HSG. Nah habis HSG kemudian sudah keluar hasilnya, tapi saya disuruh ke dokter itu nanti tunggu haid kalau nggak salah, haid hari ketiga kalau nggak salah. Jadi udah haid hari ketiga saya datang lagi itu ternyata alhamdulillah tidak ada penyumbatan. Aman ya alhamdulillah. Jadi masalah saya tuh hanya di PCOS itu aja. Jadi saya pokoknya dikasih vitamin sama hormon kalau nggak salah ya, sama hormon. Nah baru habis itu habis obat nanti balik lagi. Jadi kalau nggak salah saya sempat 6 kali sih, 6 kali sempat 6 kali ke dokter. Terus karena biayanya lumayan ya, biayanya lumayan, sekali datang itu ya bisa 500-an lah, 500-an sampai sejuta. Iya lumayan, makanya nggak kuat nih ya kan. Terus di satu sisi juga kalau kita program itu tidak ditanggung BPJS ya kan, jadinya harus uang sendiri. Nah jadinya saya waktu itu hanya bisa sampai 6 kali. 6 kali pemeriksaan. Apalagi PNS ya. Ya bener. 6 kali pemeriksaan. Habis 6 kali pemeriksaan, habis itu saya sama suami memutuskan untuk terapi sendiri sambil minum herbal kayak misalnya madu atau habatus sauda. Terus banyak tuh iklan buah zuriat, buah zuriat, pokoknya banyak lah itu. Tapi ya kayak gitu, namanya kita usaha kan nggak langsung sama Allah langsung nih saya kasih gitu kan. Sekarang bisa dikasih ya, gitu ya. Benar gitu. Artinya kita manusia kan cuma bisa berusaha saja. Selebihnya yang menentukan hasil akhirnya tuh ya Allah. Iya. Jadi kalau untuk gejalanya sendiri nih Mbak, gejalanya yang paling kelihatan kalau menderita PCOS itu apa? Mungkin kan tadi sudah disebutkan ya kayak berat badan yang naik drastis ya, berat badan saya naik drastis. Terus habis itu jerawat banyak ya. Jerawat banyak. Kalau bulu gimana? Bulu di badan? Kalau rambut ya saya di kaki. Oh di kaki. Itu tanda kelebihan androgen ya di situ ya. Sama ini siklus haid pasti ngaruh ya? Siklus haid, alhamdulillah sih saya ya tetap tiap bulan, tapi siklus saya panjang. Oh panjang, bisa lebih dari seminggu ya berarti ya? Kalau misalnya untuk haidnya sendiri itu saya di 5-6 hari. 5-6 hari. Tapi siklusnya untuk mau haid ke bulan berikutnya lebih dari 28. Ya, saya di sekitaran 30 ke atas. Oh 30 ke atas, panjang kadang bisa molor. Jadi misalnya saya bisa kadang tuh beberapa kali itu telat. Jadi itu tadi saya telat misalnya seminggu, 2 minggu. Udah namanya kita kita udah lama nih menanti ya kan, menanti anak. Telat nih. Habis tes pack enggak lama 2 hari haid. PHP ya benar. Saya sering kayak gitu Mbak. Dikecewakan. Saya sering kayak gitu. Nah sebelumnya saya cerita dulu yang pas awal-awal itu kalau misalnya kita mau hamil itu kan dianjurkan untuk minum asam folat sama vitamin E. Awalnya itu saya yang habis nikah itu ya saya minum itu vitamin E sama asam folat. Nah habis itu jerawat saya penuh. Jerawat saya penuh. Nah saya nggak paham kalau itu ternyata dari vitamin E. Karena saya minum vitamin E itu saya jadi jerawatan. Tapi kalau misalkan nggak PCOS minum vitamin E aman-aman aja kan ya? Nah mungkin aman. Saya kurang paham kalau itu. Yang jelas saya habis itu saya bingung kan kenapa jerawat saya ini kan. Sebelumnya nggak pernah ini berarti jerawat? Sebelumnya itu jerawatan tapi nggak separah pas saya minum vitamin E. Jadi pas minum vitamin E itu jerawatnya tuh biasanya kan saya kalau jerawatan kalau misalnya mau haid terus paling 1-2 terus habis itu misalnya haid sudah selesai
itu hilang, terus nggak bekas. Ah. Nah, kalau saya minum vitamin E kemarin itu jerawatnya tuh banyak, terus kalau udah selesai itu hitam-hitam Oh, bekas. Iya, bekas. kemarin Ya, tuh ya. sempet kayak gitu saya. Ya. Terus pas udah saya lepas kan vitamin E-nya itu, jadi saya penyembuhan muka tuh agak lama. Saya biarkan saja. Nah, pas saya karena nggak tahu karena penyebabnya tuh vitamin E, pas saya program dapat lagi kan asam folat sama vitamin E, mulailah. Mulai lagi. Oh. Nah, setelah itu jadi apa namanya, kan tadi ada ini ya, kelebihan berat badan gitu. Nah, cara nuruninnya kalau untuk kelebihan berat badan apa? Mungkin dari segi makanan, terus dari segi olahraganya apa gitu. Kalau jadi makanan. Kalau kemarin itu pas awal-awal itu pas dibilangin PCOS kan, memang karena berat badan disuruh turunin, itu saya olahraga sama ya diet lah. Kalau olahraganya ngapain? Nah, kemarin itu karena belum yang sungguh-sungguh banget ya, itu saya olahraganya sama suami itu sempat lari. Oh, lari. Jadi kalau misalnya malam gitu kan, kami keluar itu buat lari. Lari, terus makanannya diet lah, misalnya diet niat nggak niat tuh kayak mana sih? Lari, habis itu ada tukang bakso lewat. Dietnya tuh niat enggak gitu. Jadinya kalau misalnya ada makanan enak, dietnya besok aja, itu masih yang kayak gitulah. Jadinya memang kami berdua itu tidak terlalu memikirkan apa ya, berat badan gitu kah atau gimana? Bukan, mau punya anak, pengen punya anak, tapi nggak yang ngoyo banget ya, gitu, maksudnya gitu. tuh ya udah, istilah itu ini tetap dijalanin, tetap usaha, toh yang menentukan kan Allah gitu kan, tapi tetap usaha, tapi bukan yang sampai ini banget, masih belum yang menggebu-gebu banget gitu loh, masih gitu kan? bisa santai. Cuma memang kalau misalnya sudah pas di fase wanita, pas lagi sensitif, karena ini sedikit sakit hati gitu kan, mewek, kayak gitu sempat ya awal-awal tuh kayak gitu olahraganya. Nah, sampai kemarin di usia pernikahan ke berapa ya kemarin tuh ya, 6 ya kalau nggak salah, ke-5 kalau nggak salah, 5 tahun itu tuh kami berdua tuh sudah pasrah dan sudah tidak memikirkan harus cepat dapat momongan nih, sudah berjalan saja. Kami hanya mau ayo itu kita ubah pola hidup, mau menjadi lebih sehat. Itu jadinya awalnya itu mau menjadi lebih sehat, kita olahraga yang benar, terus ubah pola makan supaya dapat badan yang sehat. Kalau misalnya badan sehat enak kan mau ngapa-ngapain gitu kan. Nah, jadi kemarin itu kami berdua fitness. Fitness rutin setiap hari, rutin setiap hari itu setiap sore. Jadi pulang kerja langsung ke tempat fitness. Terus kami fitnessnya juga yang bukan yang kayak cuma kardio, misalnya di jalan di treadmill. Kami fitnessnya itu angkat beban. Ya, jadi suami istri dua-duanya angkat beban. Saya juga angkat beban hidup. Kalau itu lain, Mbak. Jadi kami berdua itu, terus habis itu kami ubah pola makan. Kami konsumsi makan makanan itu kebanyakan direbus atau kukus. Nasi kami nggak makan. Nggak makan nasi. Jadi nasinya misalnya kami ubah ke kentang, karbonya diganti yang lain. Nggak makan nasi. Maaf ya, tak potong Kak. Emang kalau bedanya nasi sama makan kentang sama karbo yang lain tuh apa kok Mbak memilih untuk dietnya diet nasi gitu? Bedanya apa ya? Mungkin di indeks gulanya kali ya. Kalau misalnya yang jelas kalau kemarin tuh nggak makan nasi tuh beda aja rasanya.
Tapi memang ada benarnya kayaknya, soalnya saya pernah baca itu PCOS itu juga berkaitan langsung sama diabetes. Ya. Gitu, makanya kalau bisa benar-benar disuruh untuk menurunkan kadar gula, terutama yang dari nasi, karena dari nasi kayaknya kadar gulanya tinggi banget ya. Oh, gitu. Jadi kemarin tuh mikirnya sih ini aja kemarin itu nggak mikir ke ininya ya. Punya anak tapi memang mau hidup sehat. Ya, pokoknya yang punya anaknya itu ya istilah itu bonus lah ya. Tapi saat itu memang kami berdua mikirnya itu bukan fitness ini untuk punya anak, terus ngubah pola makannya untuk punya anak, enggak. Kami mikirnya tuh sehat. Jadi lebih slow kan pikirannya, enggak stres gitu kan. Karena memang kalau stres juga bakal ngaruhin juga kan ke siklus haid dan mungkin memang yang sebelum-sebelumnya misalnya nih mikirnya enggak kok aku nggak mikirin mau punya anak diomongin gini, aku nggak mikirin. Ya sebenarnya tuh nggak tahu ya, kita nggak tahu dalamnya kan di mulut seperti itu ngomongnya, tapi di dalam siapa tahu kan itu memang kita pikirin, jadinya istilahnya kita jadi stres ya kan, gitu ya. makanya jadinya nggak jadi juga. Nah kemarin tuh ya itu sih sempat fitness itu sama ubah pola makan itu. Terus jadi kemarin tuh saya sebelum fitness itu berat badan di 68 kalau nggak salah. Pas hamil itu di 60. Oh, turun 8 kilo. Kalau untuk lauk, protein, terus juga sayur-sayuran gitu, semuanya makan aja. Nggak ada yang ini ya. Oh, aman aja. Oh, gitu. Jadi kalau untuk itu yang kayak tadi yang dibilang kayak buah zuriat, terus madu-madu itu sebenarnya ngaruh nggak sih Mbak untuk kesuburan gitu kan? Banyak ya yang iklan buah zuriat, madu kesuburan dan lain sebagainya gitu, gimana? Ya mungkin itu bagi beberapa orang berhasil kali ya. Jadinya ada yang berpengaruh, ada yang enggak. Jadi istilahnya mungkin saya ini kan karena memang bermasalahnya di medis kan, bermasalah di medis, jadi ya pengobatannya ya sebenarnya harus di lewat medis juga. Jadi kalau menurut saya sih, karena kan orang yang kayak buah zuriat, terus kurma muda, itu kan banyak tuh yang berhasil memang kan dari situ, dan itu memang terkenal. Buah zuriat sama kurma muda itu memang buat itu kesuburan. Oh gitu, memang terkenal, memang ada ini ya, ada referensinya memang. Iya, betul. Itu banyak lah orang yang ini, kalau misalnya kayak umroh atau naik haji, orang dari sana pun juga misalnya ditanyain buat misalnya buat kesuburan, program hamil ya, pasti nanti yang disodorkan itu. Oh, oke. Jadi selama program ini ya, sama program ini baik itu pemeriksaan, baik itu mungkin pijat, lain-lain sebagainya, makanan dan lain sebagainya, itu berapa total biaya nih yang sudah dihabiskan untuk ini program melawan PCOS lah ya, programnya untuk melawan PCOS kan ya. Kalau program mau punya anak nggak bisa disebutkan kan, namanya anak kan ya, nggak ada nilainya ya kan Mbak ya. Tapi untuk ini melawan PCOS-nya ini berapa? Kalau itu saya nggak ngitung sih Mbak. Kira-kira berapa ya? Saran gitu. Kalau untuk fitness bayarnya per datang atau per bulan? Oh, bulanan ya. Bulan itu kan kemarin itu satu orang 200.000. Lumayan ya. Tapi kan dua orang 400. Ya, tapi itu bisa kalaupun tiap hari boleh tiap hari ya. Boleh ya. Jadi hitungannya sebulan mau tiap hari, sekali datang itu mau 3 jam, 5 jam terserah. Dari pagi sampai malam sampai boleh ya. Jadi berarti memang yang paling mahal itu lebih ke yang pemeriksaannya ya Mbak ya, yang kayak konsul dokter ya, gitu, pemeriksaan itu ya. Cuma mungkin kemarin saya ya cuma berapa kali datang itu aja kan, cuma 6 kali periksa itu aja kan. Sama yang pemeriksaan tuh, yang pemeriksaan tindakan-tindakan itu juga pasti ya ini ya. Ya pokoknya sekali datang itu kisaran segitulah 500 sampai 1 juta. Itu udah sama obat. Sudah sama obat. Belum lagi misalnya kita kayak suami tes sperma itu kan bayar lagi kan di labnya kan.
Itu kisaran berapa itu kayak tes Itu sperma? kemarin itu sekitaran berapa ya, tes sperma itu 200-an kali Oh, ya, nggak 200 mahal sampai ya? 300 kalau nggak salah ya. Oh, gitu. Baru saya HSG, itu HSG beda itu lagi. berapa itu HSG? Kemarin itu 1,5 kalau nggak salah. Oh, 1,5 ya. Nggak bisa BPJS ya? Nggak bisa, untuk program tidak bisa Nggak bisa. BPJS. Oh iya gitu ya, jadi Iya. agak lumayan tercerahkan nih. Nah mungkin buat teman-teman yang memang sedang mengalami PCOS, mungkin tips-tipsnya dari tadi yang sudah Mbak Betty ini ya sampaikan, yang tadi sudah di ini kan boleh sambil dicoba. Oh iya, Mbak Betty mungkin sebelum mengakhiri, kalau misalkan ini mungkin ada teman-teman nih yang ternyata masih sama berjuang kayak Mbak nih, karena punya kelainan di ovarium ya, sel telurnya kecil-kecil tadi atau PCOS itu tadi, kira-kira tipsnya nih yang mau Mbak sampaikan apa nih? Kalau tipsnya sih, kalau yang jelas kalau misalnya belum punya anak gitu kan, udah nikah belum punya anak, tips saya anjurkan sih cek dulu, cek medis dulu. Cek medis Ya dulu itu yang pertama penting. ya. Jadi kalau bisa nggak usah kesana kemari dulu, cek medis dulu, lihat kondisi medis kita suami istri seperti apa. Kalau memang dari medis itu sehat dua-duanya, berarti memang belum waktunya, Oh, ya iya. kan? Ya, karena kalau misalnya dari medis itu normal dua-duanya, berarti nggak ada masalah kan? Nah berarti memang sama Allah belum dikasih nih, karena kan yang tahu kapan waktu terbaik untuk kasih ke kita itu kan Allah ya. Nah itu, jadi kalau misalnya sudah misalnya ini sudah normal nih dua-duanya, tinggal tunggu waktunya saja, sabar, tetap usaha ya kan, tetap usaha, Doa. banyakin doa ya kan, terus jangan stres, nggak usah dipikirkan, terus anggap aja disuruh pacaran dulu, karena nanti kalau misalnya udah punya anak beda lagi ya kan. Sudah punya anak beda lagi. Nah terus kalau misalnya ada ternyata udah periksa ada masalah ya kan, masalah di wanitanya atau prianya, ya ikutin saja sarannya dokter seperti apa, di kontrol tiap bulan, terus apa yang dikasih dokter obat-obatan ya diminum. Kalau misalnya kita punya uang ya, itu dilanjutkan saja pengobatannya. Tapi Sampai kalau tuntas ya sampai tuntas, sampai berhasil. Terus kalau misalnya memang ini lagi, ya itu hidup sehat tadi, ya harus rubah pola hidup, rajin olahraga sama makan makanan yang sehat. Itu sebenarnya untuk kebaikan kita juga, ya kan? Ya, kalau misalnya kita itu pola hidup sehat sehat itu ya kan, ke badan juga enak, aktivitas ke badan juga nyaman, ya. enak. Terus untuk jangka panjangnya itu juga bagus ya kan. Itu aja sih mungkin. Sama ini kalau kemarin juga saya kan sambil istilahnya fitness segala macam, ubah pola makan, saya juga banyak dianjurkan sama teman-teman, adalah teman yang menganjurkan untuk ke orang minta doa. Oh ada begitu Ya ada, kemarin saya sempat punya. Ya kita nggak tahu ya, namanya kita berdoa Mencoba, itu kan, ya. berdoa itu juga ya saya nggak tahu ya, mungkin ada tingkatannya. Orang yang lebih dekat sama Allah itu biasanya doanya lebih cepat dikabulkan ya kan. Ya itu niat saya sih itu aja, bukan yang ria segala macam. Namanya kita usaha ya, namanya kita usaha. Kalau misalnya teman menyarankan apa gitu kan, kita pikir dulu, kalau misalnya selama itu tidak menduakan Allah ya kenapa enggak. Nah kemarin sih saya mikirnya tuh, saya ke bapak itu ya, saya minta doa, didoakan supaya cepat mempunyai keturunan. Saya hanya berpikir ya mungkin dengan bapak ini yang berdoa, mendoakan saya, mungkin doanya bapak ini lebih cepat dikabulkan sama Allah. Oh iya, saya. Iya. Sama mungkin dukungan ya, saling mendukung ya kan. Kalau nggak saling mendukung, yang satu berusaha, yang satu ini kan jadi nggak satu frekuensi, nggak sinkron juga gitu. Yang jelas kalau misalnya untuk mau punya anak harus dua-duanya. Dua-duanya ya, nggak bisa salah satu ya kan, masa ya nggak bisa kan. Kadang kan ada tuh misalnya mau pengen punya anak, cuma kamu aja yang ke dokter kandungan gitu kan. merasa bahwa aku sehat-sehat aja kok.
itu adalah tanggung jawab seorang perempuan. Kan kadang itu ya teman-teman ya. Jadi mulai sekarang memang mindsetnya harus dirubah, bahwasannya nggak bisa nih punya anak kalau nggak ada dua. Kan memang punya anak kan asalnya juga dua ya teman-teman, dari sel telur dan juga sel sperma. Jadi keduanya harus sama-sama berusaha dan sama-sama mendukung satu sama lain. Oke, mungkin itu ada lagi Mbak Betty yang mau disampaikan? Mungkin itu saja sih. Oh Cukup. ya, oke, sudah cukup teman-teman. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya menonton. Mudah-mudahan nih teman-teman yang memang sedang berjuang untuk punya keturunan, semoga dimudahkan, dilancarkan dan segera mendapat keturunan. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, buat yang mau bertanya silahkan diskusi di kolom komentar. Kemudian buat yang belum subscribe nih, minta tolong di subscribe biar saya semakin bersemangat lagi dalam membuat konten-konten yang lain lagi. Oke, terima kasih banyak. Bye bye.